Dasar dari konteks pelaporan ini adalah sebuah fakta di digital media, bagaimana kemudian akun-akun itu memproduksi berbagai macam konten, dan konten itu betul-betul basisnya bukan kritik. Kalau kritik, Mbak, Pak SBY dan juga keluarga besar Partai Demokrat sudah biasa untuk menerima kritik, dan bahkan kritik-kritik yang membangun itu kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Dalam konteks tertentu juga kita akomodasi dalam konteks kebijakan publik. Tetapi di materi-materi ini bukan kritik, itu adalah fitnah. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sekali lagi kami tegaskan, Pak SBY dan keluarga besar Partai Demokrat clean and clear, tidak terkait, tidak pernah berada di belakang isu apapun ijazah Pak Jokowi. Maka semua upaya untuk mengait-ngaitkan antara Pak SBY, Demokrat dengan isu ijazah Pak Jokowi itu adalah sebuah fitnah dan tidak benar adanya. Oleh karena itu, ini adalah wake up call. Kita kalau misal mendiamkan, maka upaya mendiamkan itu seolah kemudian memberikan pembenaran. Dan pembenaran terhadap fakta-fakta fitnah itu adalah sebuah proses yang justru akan mendegradasi kualitas demokrasi itu sendiri. Karena manipulasi informasi seolah dibenarkan, dianggap sebagai yang normal. Inilah yang kemudian kita ingin kikis, sekaligus juga bagian dari pendidikan politik, bahwa kita tidak main-main, bahwa kita juga betul-betul serius untuk berkolaborasi dengan teman-teman. Hubungan Pak Jokowi dengan Pak SBY sangat baik, saling hormati, saling suportif, dan kalau misal ini dibiarkan, spekulasinya kemana-mana, saya pikir itu akan destruktif, dan kita tidak ingin itu terjadi. Oke, sebelumnya somasi ada 4 akun, kemudian laporan ke polisi ada 1 akun yang kemudian berubah, yang dilaporkan ke polisi Agri Fanani, Bang Boy YTN, Kajian Online, dan 1 akun TikTok, Sudiro Wibudi. Ada akun YouTube Zulfan Lindan yang hilang namanya. Apakah kemudian ketika somasi secara ada teknis, komunikasi? Ya, secara teknis nanti teman-teman dari PHPP akan memberikan penjelasan secara teknis itu dari Badan Hukum dan juga Pengamanan Partai. Tetapi memang dalam proses kemarin, somasi itu sifatnya ada peringatan hukum secara tertulis yang kita berikan sebagai sebuah ruang bagi kita untuk tabayun. Bagaimanapun perlu dikonfirmasi, diklarifikasi. Nah, maka dalam ruang itu kemarin ada proses komunikasi, beberapa teman mencoba untuk me-reach out kita, ada yang meminta maaf, kemudian memiliki kesediaan hati untuk men-take down materi-materi yang sebenarnya tidak begitu logik, tetapi proses ini proliferasinya kemana-mana. Misalnya bagaimana Pak SBY dianggap berkolaborasi dengan Bu Mega untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Kita juga agak unik, ini bagaimana ceritanya? Seorang Bu Mega kemudian berkolaborasi dengan Pak SBY untuk kemudian quote by quote ngerjain Pak Jokowi. Ada pakem-pakem di dalam etika dan juga fatsun politik yang tidak memungkinkan itu terjadi. Nah, oleh karena itu, ini adalah sebuah ikhtiar, proses itu sudah dilakukan, tetapi memang ada yang sifatnya reach out-nya personal. Nah, yang menjadi concern kita, kalau misal kemudian itu personal, karena efek destruktifnya itu bersifat publik, maka kita juga berharap ada kerelaan hati, keikhlasan untuk juga meminta maaf di ruang publik. Setelah itu saya pikir proses restoratif justice masih terbuka. Jadi kita tidak hobi memenjarakan orang. Jadi kita buka ruang tabayun, kita buka ruang komunikasi yang baik. Kalau kritik kita terima, tetapi kalau fitnah akan kita lawan. Oke, baik.